Dinas Sosial Kota Palangkaraya Senin 7 Februari menyalurkan program bantuan sosial atau Bansos kepada masyarakat di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bantuan yang disalurkan tersebut berupa bantuan pangan non-tunai atau BPNT Sembako PPKM dan program Keluarga Harapan PKH. Penyaluran Bansos ini merupakan bantuan bagi masyarakat di Fix jadwal percepatan pencairan PKH dan BPNT di bulan Februari 2022. Beberapa postingan di media sosial memposting pencairan PKH maupun BPNT di bulan Februari ini. Apakah kabar ini betul? Mari kita klarifikasi bersama berita tersebut dan menghubungkannya instruksi Menteri Sosial agar dilakukan percepatan penyaluran Bansos di bulan Februari saat ini. Namun yang baru berkunjung dan yang belum subscribe, agar meluangkan waktu untuk aktifkan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terupdate, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Beberapa anggota grup di media sosial memposting pencairan PKH begitupun BPNT di bulan Februari ini. Namun, apakah berita itu betul dan tidak ada unsur hoaks? Sobat PKH Reportase, mari kita cermati lebih jauh jadwal penyaluran Bansos baik PKH maupun BPNT di bulan Februari ini. Kementerian Sosial dan anggota Komisi 8 DPR RI melakukan kegiatan monitoring ke daerah-daerah yang bertujuan untuk percepatan dan penuntasan transaksi pemanfaatan bantuan sosial sekaligus pendistribusian dan penyaluran bantuan pangan non-tunai BPNT atau sembako dan program sembako pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta semua pihak terkait untuk mempercepat salur bantuan sosial di seluruh daerah. Atas arahan tersebut, jajaran Kementerian Sosial secara serentak melakukan percepatan pencairan di sejumlah kabupaten dan kota. Dalam kunjungan kerja di Kabupaten Cirebon, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pepen Nasarudin bersama anggota Komisi 8 DPR RI Haja Seli Andirani Gantina juga memonitoring percepatan penyaluran KKS di Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 3 Februari 2022. Di kabupaten berbeda pun, yakni Kabupaten Cilacap, anggota Komisi 8 DPR RI Wastam hadir bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hari Hikmat. Kehadiran anggota fraksi Partai Demokrat itu bersama Sekjen merupakan kesempatan kedua setelah sebelumnya melakukan kegiatan serupa di Kabupaten Banyumas. Sama seperti di Banyumas, di Cilacap keduanya juga datang untuk mendorong percepatan pencairan bantuan sosial. Dalam pembahasan dengan pemerintah daerah, bank penyalur dan pendamping sosial ditargetkan tanggal 15 Februari 2022 salur Bansos dapat dituntaskan di Cilacap. Untuk mencapai target tersebut, penyaluran akan dilakukan secara simultan melalui komunitas. Komunitas yang dimaksud antara lain kantor kecamatan, kantor desa, dan tempat lain yang memungkinkan dan memadai untuk mengumpulkan keluarga penerima manfaat. Dengan cara tersebut, diharapkan Bansos bisa salur lebih cepat dan menjangkau KPM di lokasi terdekat dari tempat tinggal mereka. Beralih ke Provinsi Riau, anggota Komisi 8 DPR RI Ahmad pada saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Provinsi Riau. Monitoring dan evaluasi agar penyaluran Bansos tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Karena ini anggaran 2021, maka penyalurannya paling lambat 15 Februari 2022 ini harus tuntas. Jika tidak, dananya bisa ditarik lagi ke pusat.
Kan sayang karena kami di Komisi 8 sudah berjuang mendapatkan dana ini. Makanya saya turun ke 4 daerah ini untuk mengevaluasi langsung bahwa bansos ini sudah tersalurkan ke semua masyarakat dan pada pihak yang tepat, kata Ahmad pada Senin 7 Februari 2022. Sementara itu, di Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Komisi 8 DPR RI, Haji Samsuniang. Sementara itu, anggota DPR RI Samsuniang mengatakan dalam kunjungannya ke Kabupaten Wajo 7 Februari 2022, dilanjutkan kunjungannya di Kabupaten Bulukumba 8 Februari 2022, kunjungan anggota Komisi 8 DPR RI pada masa reses ke Dapil untuk memastikan penyaluran program Keluarga Harapan dan bantuan BPNT maupun BPNT PPKM tepat sasaran dan salur bansos sudah bisa dituntaskan pada 15 Februari 2022. Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta kepada semua pihak untuk memastikan bantuan sosial tuntas tersalurkan pada pertengahan bulan ini. Dari mengamati pola salur bansos di berbagai daerah, secara umum Menteri Sosial melihat ada keterbatasan petugas menjangkau kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tri Risma hari ini mengatakan, kalau saya amati di berbagai daerah, kebanyakan kurangnya akselerasi salur bansos terkait dengan bagaimana menjangkau kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas. Mereka ini karena kondisinya kan tidak mudah kalau harus datang ke kantor bank. Misalnya, kata Menteri Sosial saat meninjau percepatan pencairan bantuan sosial di Jombang 6 Februari 2022. Pencairan bansos yang dilakukan hari ini adalah bantuan pangan non-tunai BPNT, kartu sembako reguler, BPNT atau Kartu Sembako PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, dan program Keluarga Harapan PKH. Di Kabupaten Jombang, cukup banyak keluarga penerima manfaat yang belum melakukan transaksi. Menurut Menteri Sosial, di sejumlah daerah, bansos yang belum salur berkisar 15-20%. Untuk mengakselerasi pencairan bantuan, Menteri Sosial menyerukan kepada berbagai pihak untuk meningkatkan koordinasi. Kepada bank penyalur, Menteri Sosial meminta agar berinisiatif jemput bola. Kalau harus mengumpulkan lansia, penyandang disabilitas atau yang sakit di satu tempat di kabupaten, ia berat. Makanya bank saya minta untuk bergerak door to door mendatangi KPM, kata Menteri Sosial. Untuk keperluan itu, Menteri Sosial meminta dukungan semua pihak, termasuk Pemda, menggunakan berbagai fasilitas yang memungkinkan salur bantuan sosial mendekati lokasi tempat tinggal KPM. Apakah itu kantor camat, kantor desa atau lurah, atau fasilitas lain yang memungkinkan. Pada kesempatan tersebut, Menteri Sosial juga menekankan pentingnya peran pendamping sosial dalam mengakselerasi salur bantuan sosial sebagai garda depan dalam membantu memastikan program untuk masyarakat prasejahtera berjalan dengan baik. Dalam kaitannya dengan percepatan salur bansos, Menteri Sosial meminta pendamping juga untuk meningkatkan inisiatif, membantu memastikan percepatan salur bantuan sosial. Risma menyarankan harus ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga perbankan supaya bantuan sosial itu cepat digulirkan. Kendalanya macam-macam, tapi saya tidak tahu persis di lapangan, tapi jelas belum distribusi. Karena itu harus ada patokan kapan terdistribusi supaya target tercapai. Kalau tidak ada time frame, maka bisa berlarut-larut juga, katanya. Pendamping juga diminta untuk peka dan respon cepat terhadap permasalahan sosial yang berkembang di daerah tugasnya. Untuk mendukung tugas-tugasnya, pendamping diminta berkoordinasi dengan balai terdekat. Sebelumnya, Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta percepatan salur bansos oleh Bank Himbara kepada penerima yang sudah lansia, sakit, dan disabilitas di Lampung dengan sistem jemput bola.
Upaya mendekatkan layanan pencairan dana bansos pada warga penerima yang sudah lansia, sakit, dan disabilitas bertujuan agar mereka yang terkendala aksesibilitas tidak perlu berpergian jauh untuk mendapatkan bansos. Risma meminta penyaluran bansos mereka dapat diprioritaskan. Sobat PKH Reportase, pada bulan Februari ini, pemerintah menjadwalkan penyaluran bansos dan distribusi KKS hingga batas tanggal 15 Februari 2022. Dan harus segera disalurkan karena merupakan anggaran tahun 2021 yang belum tersalur secara keseluruhan. Ibu Menteri Sosial Tri Risma hari ini meminta supaya semua jajaran terkait segera membantu dan terlibat dalam proses percepatan baik itu pendistribusian kartu KKS serta penyaluran bantuan sosial tahun 2021 yang mengalami kendala kemarin, termasuk kepada pihak Bank Himbara sebagai penyalur untuk melakukan jemput bola atau door-to-door bagi KPM yang mengalami kendala karena sakit atau lansia dan disabilitas berat yang tidak bisa berangkat mengambil kartu KKS-nya. Sehingga semua berjalan sesuai dengan tujuan Kementerian Sosial dalam rangka proses percepatan penyaluran bantuan sosial tahun 2021. Dan semoga saja setelah batas waktu tanggal 15 untuk penyaluran anggaran 2021, maka persiapan penyaluran untuk tahun 2022 yakni PKH tahap 1 juga BPNT alokasi Januari dan Februari 2022. Sobat PKH Reportase, demikian yang bisa kami sajikan terkait jadwal pencairan bulan Februari yang merupakan rangkaian penyaluran anggaran 2021. Jika ada pertanyaan, silakan diketikkan pada kolom komentar di bawah video ini. Like dan share jika bermanfaat, dan mari membangun channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat PKH Reportase undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan pertemuan yang istimewa di tengah pandemi COVID-19. KPM PKH mengikuti jalannya FDS P2K2 dengan kartu keluarga sejahtera